Iya Pak. Nah sekarang tuh niatnya tuh pengen lebih serius lagi Pak. Menurut Bapak gimana? Vicky, siapa itu Vicky? Masa lupa sih Pak, kan dari kemarin udah aku ajak ke rumah. Bapak aja sering ngobrol sama ini. Enggak, kamu ngaco kamu. Kamu bilang tunangan. Bapak nggak pernah tahu kamu pernah tunangan. Semalam kenapa nggak bisa tidur Pak? Kenapa kamu tanya Bapak itu gak bisa tidur kenapa? Bukan urusan kamu itu Bapak kamu. Mikirin apa aja sih Pak? Nggak begitu. Kalau bilang kamu tanya Bapak pikirin apa? Banyak ya Bapak pikirin. Kamu, Pak, kamu datang bukan bikin Bapak bahagia. Tanya mulu kayak tukang parkir kamu. Udahlah, Bapak mau pergi dulu Bapak. Mana mau coba terus ini? Mau coba Bapak? Kan sama Bapak, gimana sih? Oh sama Bapak, yang terakhir pakai aja kamu. Motor di motor Bapak. Kamu ini Itu lah. kayak gini-gini nggak bisa diandalkan kamu ini. Bapak. Untuk gerakan motor yang berulang lalu tiba-tiba dan juga cepat melakukan yang di luar kontrol itu apakah ada sebelumnya? Kadang ada dong, cuman saya kurang tahu apakah gerakan-gerakan tersebut termasuk dalam gejala-gejala penyakit lain seperti stroke dan sebagainya. Namun sebenarnya saya memang ada Apakah ada misalnya? Sebelumnya sih nggak ada ya, bapak saya tuh lancar-lancar aja tidur ya. Namun belakangan ini bapak saya kayak seperti itu aja dok. Saat itu kita akan melakukan CT scan dan juga tes genetik. Sejauh ini ayahnya didiagnosis Huntington disease. Bapakku pernah diagnosa penyakit Huntington disease. Dan kebetulan lagi penyakit ini tuh penyakit genetik, penyakit keturunan. Menurut kamu kita masih bisa lanjut apa enggak ya? Kayaknya pikir dulu deh, tapi lebih baik kita cek konsul gitu masih. Selamat datang di sesi konseling genetik pada kali ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat memahami gitu ya betapa beratnya kondisi ini bagi bapak dan ibu, dan terutama saat sedang mempersiapkan masa depan secara bersama-sama menjadi kondisi dan perkembangan. Dan perasaan cemas dan juga sedih itu pasti ada. Jadi kepada ibu tidak perlu khawatir karena hal tersebut tidak akan berlangsung. Sebenarnya bapak ini apakah sudah tahu dari sebelumnya? Kalau saya sih dok, kalau itu kalau saya ada konsultasi sama saya di sini. Kalau saya sendiri belum tahu sama sekali. Jadi yang harus saya menjelaskan sebelumnya, Huntington disease ini adalah penyakit akibat kelainan gitu ya, kelainan genetik yang menyebabkan kerusakan otak secara progresif. Kondisi ini membuat penderitanya menderita gangguan mental, gangguan jiwa, gangguan gerak begitu ya, sehingga fisiknya itu menurun kemampuannya berpikirnya atau otaknya juga menurun begitu. Lalu penderita penyakit ini juga disebabkan oleh adanya kelainan gen pada kromosom nomor 4, di mana kromosom ini biasanya membuat atau memproduksi protein yang disebut dengan nama Huntington atau Huntingtin. Namun pada penyakit Huntington, produksi protein ini berlebihan sehingga sel-sel di otak itu rusak, begitu ya. Lalu apakah ada pertanyaan terkait penyakit ini? Mungkin untuk bapak saya sendiri ya, itu cara pengobatannya bagaimana ya? Untuk pengobatan ayahnya saat ini sudah ada beberapa obat yang dapat digunakan untuk mengobati ayah dari Pak itu. Kemudian ada obat yang dapat menangani korea atau tics melalui obat antipsikotik seperti haloperidol dan berbagai obat lainnya. Kemudian melakukan psikoterapi, terapi fisik dan juga terapi okupasi. Karena jika tidak ditangani lebih lanjut, penyakit ini dapat menimbulkan beberapa komplikasi lebih lanjut seperti depresi, keinginan untuk bunuh diri, malnutrisi, dan lain sebagainya. Lalu penyakit ini penyakit keturunan gitu ya, sehingga sulit dideteksi kalau tidak melalui tes genetik. Gitu, baik. Apakah ada lagi? Saya mau bertanya, kira-kira nanti saat kami ingin berencana mempunyai anak, apakah peluang itunya itu sangat besar? Baik, jadi untuk anak ya, setiap anak yang salah satu dari orang tuanya atau kedua orang tuanya menderita penyakit Huntington disease ini memiliki resiko sekitar 50% untuk menderita penyakit yang sama.
Jadi jika Pak Andrew dinyatakan mewarisi gen Huntington, maka anak bapak dan ibu kemungkinan memiliki 50% menderita penyakit yang sama. Gitu. Namun jika Pak Andrew tidak mewarisi gen Huntington, maka anak bapak dan ibu tidak memiliki kemungkinan untuk mewarisi atau menderita penyakit ini. Kalau begitu apa yang harus kami lakukan? Untuk opsi yang dapat saya berikan untuk yang akan bapak dan ibu yang lebih lanjut, bapak dan ibu dapat mengetahui setelah menerima hasil pemeriksaan tes genetik yang dilakukan oleh Pak Andrew ini ya. Hal ini karena penyakit Huntington ini onset dewasa, yang artinya saat dia masih anak-anak, penyakit ini tidak terlihat karena gejalanya belum muncul, tapi anak tersebut sudah mewarisi gen Huntington. Dan ketika dia sudah dewasa atau setelah pubertas dia sudah selesai, gejalanya muncul begitu di saat usia 30 sampai 40 tahun itu baru muncul, dan itu harus segera diatasi untuk pengobatan yang lebih lanjut. Maka dari itu saya anjurkan Pak Andrew segera melakukan tes genetik untuk mengetahui apakah ada gen yang diwariskan atau gen Huntington yang diwariskan di Pak Andrew ini, karena penyakit ini merupakan kelainan genetik dengan pola autosomal dominan. Saya akan jelaskan lebih lanjut ya untuk pola autosomal dominan ini. Jadi autosomal dominan adalah pola pewarisan genetik di mana hanya satu salinan gen yang bermutasi sudah cukup untuk menyebabkan penyakit. Jadi kalau biasanya bapak dan ibu tahu penyakit keturunan itu diturunkan kepada anak ketika ayah dan ibunya sakit, dan keturunannya juga memiliki peluang untuk terkena penyakit ini karena penyakit ini tidak melompati generasi ya bapak dan ibu. Dalam arti di setiap garis keturunan itu pasti ada peluang 50% untuk terkena penyakit ini. Lalu persentase lebih besar, mengapa lebih besar? Karena setiap manusia memiliki gen yang mengatur Huntington ini. Ibu kan tidak memiliki gen Huntington ya, ibu normal kan? Nah, ibu bisa dinyatakan gennya itu H kecil yang menyatakan bahwa itu normal. Sedangkan ayah dari Pak Andrew ini bisa dinyatakan dengan gen genotipnya itu H besar H kecil ataupun H besar H besar, yang dimana H besar dan H kecil ini mengatur gen Huntington. Jadi ketika dia homozigot dominan ataupun heterozigot itu sudah dinyatakan menderita penyakit Huntington. Sedangkan untuk homozigot resesif dia dinyatakan normal. Kurang lebih seperti itu bapak ibu. Namun jika ketika dua individu normal, nanti mungkin bapaknya bisa dinyatakan normal ya, jika memang tidak ada peluang, maka anak bapak dan ibu maka tidak ada keturunan yang mewarisi gen. Tidak ada kelanjutan ini. Harapannya masa depan pernikahan dari bapak dan ibu ini ataupun yang masih satu-satunya nantinya akan mengharapkan itu. Jadi saran dari saya adalah misalnya jangan diputus terlebih dahulu, tapi boleh masih dipikir-pikirkan lagi, karena banyak kok pasangan yang menderita hal serupa dan nyatanya mereka masih mampu bertahan gitu hingga saat ini ya, tentunya dengan dukungan yang tepat. Dan saya di sini untuk mendukung apapun pilihan bapak dan ibu, saya akan tetap dukung. Saya percaya pada ketangguhan bapak dan ibu berdua, sehingga mari kita susun rencana bersama agar bapak dan ibu bisa menikmati kenangan ini dengan hati yang lebih ringan dan tentu saja untuk kebahagiaan bersama. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah? Baik, terima kasih atas situasi hari ini. Boleh kita lanjut atau enggak sih? Udah, setelah aku pikir-pikir kayaknya kita nggak bisa lanjut lagi deh. Aku sih nggak bisa ya buat maksa kemauan kamu sama kemauan aku. Cuman setelah aku pikir-pikir, aku punya penyakit genetik yang bisa nurunin ke keturunan kita semua. Jadi aku benar-benar nggak bisa maksa keputusan aku buat bareng sama kamu. Jangan selanjutnya kamu sendiri. Setelah aku pikir-pikir juga, lebih baik aku buat melanjutkan hidup aku, buat fokus menjagain bapak aku aja. Semangat ya.